Ini aku udah dapet deskripsinya punya Teh Eis. Coba lihat dulu. Semua yang diajarin Bapak ada di sini. Ya udah kita ambil yang ini aja. Boleh deh. Coba deh Alia foto dulu. Oke. Kita foto dulu datanya. Ya udah deh. Yuk kita coba kerjain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Diana Rahmawati dengan NPM 22.06.1.0006 dan rekan saya Alia Apriliana Nasifa dengan NPM 22.06.1.0035 Dan saya Roedah Nur Aini dengan NPM 22.06.1.0024. Kami dari kelas 3A, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Majalengka. Kami di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika 2, yaitu membuat video tutorial menguji data di SPSS dengan menggunakan data skripsi dari kakak tingkat. Untuk mengujinya, kami di sini menggunakan data sekunder dan ada pengujian yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas, dan juga uji autokorelasi. Lalu kita juga menguji untuk analisis regresi linear berganda, analisis koefisien determinasi, analisis korelasi, dan juga uji hipotesis. Untuk itu langsung saja kita ke videonya. Ini adalah data yang kami gunakan untuk menguji di SPSS. Data ini adalah data milik kakak tingkat dalam skripsinya yang berjudul Pengaruh Biaya Produksi dan Biaya Operasional terhadap Laba Bersih. Data ini diambil dari perusahaan customer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai dengan 2020. Data ini memiliki dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk miliaran dan yang kedua adalah transformasi ke dalam bentuk logaritma natural. Untuk bagian pertama dijelaskan oleh saya Roedah Nur Aini dan akan menguji analisis deskriptif, uji asumsi klasik yaitu uji normalitas dan uji multikolinearitas. Di sini kita masuk ke aplikasi SPSS versi 25. Lalu ini tampilan awal untuk SPSS. Di bagian bawah ada data view dan variable view. Untuk data view sendiri yaitu menginput data, mengubah dan menambahkan data, sedangkan untuk variable view untuk mengedit elemen yang ada di data view. Selanjutnya masukkan data yang akan diuji. Klik file, import data, Excel, pilih data yang akan diuji, open. Untuk analisis deskriptif, kita menggunakan data yang belum ditransformasi. Jadi masih menggunakan data dalam bentuk miliaran. Untuk mengedit tampilan, kita masuk ke variable view, lalu hapus kolom yang bukan merupakan variabel. Dan di sini kita cuma merubah yang bagian kolom name menjadi X1, X2, dan Y. Untuk bagian yang pertama, saya akan melakukan analisis deskriptif. Analisis deskriptif itu bertujuan untuk mengetahui mean, sum, standard deviation, minimum, maksimum, variance, dan rank pada masing-masing variabel.
Untuk caranya yaitu klik analyze, lalu deskriptif statistik, lalu deskriptif, masukkan seluruh variabel, lalu klik option. Centang statistik deskriptif yang ingin ditampilkan di output SPSS. Di sini saya berikan centang pada main, sum, standard deviation, minimum, maksimum, variance, dan range. Lalu klik continue dan OK. Untuk hasil analisis deskriptif sendiri bisa dilihat dari masing-masing kolomnya, seperti minimum, maksimum, main, standard deviation, varian, sum, dan range. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji normalitas. Untuk uji normalitas sendiri kita menggunakan data yang sudah ditransformasi. Jadi kita hapus terlebih dahulu data yang ini. Kita masukkan lagi data yang sudah ditransformasi seperti yang tadi awal, klik file, import data, Excel, pilih file yang tadi, lalu klik pada bagian sheet 2 dalam bentuk ln atau logaritma natural, klik OK. Lalu klik pada variabel view, hapus kolom yang bukan merupakan variabel, ganti yang kolom name menjadi X1, X2, dan Y, yang kolom weight disamakan, lalu untuk type harus numerik dan measure harus scale. Nah, untuk uji normalitas itu bertujuan menguji apakah dalam model regresi nilai residual terdistribusi normal atau tidaknya. Ada dua cara untuk mendeteksinya, yaitu dengan uji statistik menggunakan Kolmogorov Smirnov dan analisis grafik menggunakan histogram dan normal p-plot. Untuk uji normalitas kita memunculkan nilai residualnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara klik analyze, regression, linear, masukkan variabel independen ke independen dan dependen ke dependen. Lalu klik save, kemudian checklist pada bagian under standardize, lalu klik continue dan OK. Setelah selesai, abaikan output yang ada dan kita kembali ke data yang awal. Di sini bisa dilihat telah muncul nilai residualnya. Selanjutnya kita akan menguji one sample Kolmogorov Smirnov, yaitu dengan cara klik analyze, pilih non-parametric test, lalu klik Legarish dialog, pilih one sample KS, masukkan nilai residual ke tes variable list, lalu klik OK. Kriteria pengujian untuk uji normalitas dilihat dari nilai signifikasinya harus lebih dari 0,05 dan hasil yang kita uji memiliki nilai 0,200 yang berarti lebih dari 0,05, maka data ini dinyatakan terdistribusi normal. Selanjutnya analisis grafik menggunakan histogram dan normal p-plot, yaitu dengan cara klik analyze, regression, linear, masukkan variabel independen ke independen dan dependen ke dependen, lalu klik plots, centang pada bagian histogram dan normal probability plots, klik continue dan OK. Untuk kriteria pengujian histogram dilihat dari grafik tidak melenceng ke kanan maupun ke kiri dan berbentuk seperti lonceng, jadi dapat disimpulkan data terdistribusi normal. Sedangkan untuk pengujian normal p-plot dilihat dari titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garisnya, jadi data terdistribusi normal. Selanjutnya uji asumsi klasik. Yang kedua itu ada uji multikolinearitas yang bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya kolerasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada kolerasi yang tinggi, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat itu menjadi terganggu. Untuk langkahnya yaitu klik analyze, pilih regression, lalu klik linear, reset terlebih dahulu, masukkan variabel independen ke bagian independen dan dependen ke dependen,
lalu klik statistik. Lalu centang hanya pada bagian collinearity diagnostik, klik continue, lalu OK. Untuk melihat hasilnya, lihat di tabel koefisien kolom collinearity statistik. Untuk kriteria pengujian uji multikolinearitas adalah nilai toleransi harus lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10. Dalam data ini memiliki hasil nilai toleransi sebesar 0,229 yang berarti lebih dari 0,1 dan nilai VIF memiliki hasil 4,365 yang berarti kurang dari 10. Maka data ini dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Alia Aprilia Nur Asifa, yang akan menjelaskan uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan analisis regresi linear berganda. Langsung saja kita menjelaskan uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glaser. Untuk uji Glaser menggunakan nilai residual yang ditransformasi, tapi karena nilai residualnya sudah muncul dari uji normalitas yang ini, maka kita langsung ke klik transform, kemudian klik komputer variabel, lalu ketik ABS underscore res di target variabel. Kemudian di function group kita pilih all, lalu di function and special variable kita pilih ABS, kemudian simpan di numerics expression, lalu nilai residualnya simpan juga di numerics expression, klik OK. Abaikan output, ABS res sudah muncul, kemudian klik analyze, klik regression, lalu klik linear, kemudian reset terlebih dahulu, lalu masukkan variabel independen ke independen, ABS res ke dependen, lalu klik OK. Kriteria pengujian uji Glaser adalah nilai signifikansinya lebih dari 0,05, berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Dapat dilihat dalam tabel koefisien di kolom SIG. Untuk biaya produksi menghasilkan 0,250 dan biaya operasionalnya 0,766. Jadi biaya produksi dan biaya operasionalnya lebih besar dari 0,05. Maka data tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya yang kedua yaitu menggunakan uji scatter plot. Pertama-tama kita masuk ke analyze, kemudian regression, lalu ke linear, reset terlebih dahulu, lalu masukkan variabel independen ke independen, ABS res ke dependen, klik plots, masukkan zfred ke X dan srecid ke Y, klik continue dan OK. Kriteria pengujiannya yaitu titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0, tidak hanya mengumpul di satu titik. Penyebaran titik-titik tidak membentuk pola dan penyebaran titik-titik tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. Dapat dilihat pada output scatter plot bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0. Tidak membentuk pola, tidak berkumpul di satu titik. Maka data ini dinyatakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu kita akan membahas uji autokorelasi untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi, tidak boleh ada korelasi antara data observasi sekarang dengan data observasi sebelumnya. Hanya dilakukan pada time series atau runtut waktu. Untuk langkahnya yaitu yang pertama, klik analyze, kemudian klik regression, linear, reset terlebih dahulu, kemudian variabel independen ke independen, dan variabel dependen ke dependen. Lalu klik statistik, dan checklist Durbin Watson, klik continue, lalu klik OK.
Kriteria pengujian autokorelasi yaitu menggunakan durbin Watson adalah yang pertama, jika durbin Watson lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 min DL, maka hipotesis 0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Lalu yang kedua, jika durbin Watson terletak antara DU dan 4 min DU, maka hipotesis 0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu jika durbin Watson terletak antara DL dan DU, antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak menghasilkan timpulan yang pasti. Untuk outputnya dapat dilihat di tabel model summary kolom durbin Watson. Di sini nilainya 0,601. Lalu kita lihat di tabel durbin Watson. Cara melihatnya yaitu lihat K. Di sini kita pilih K sama dengan 2 karena memakai variabel bebasnya 2. Lalu N adalah jumlah data. Untuk datanya kita ada 55. Jadi kita lihat nilai DU-nya di sini adalah 1,6406 dan nilai DL-nya adalah 1,4903. Untuk hasil yang kita dapatkan itu 0,601, yang berarti lebih kecil dari nilai DL sebesar 1,4903 dan tidak terletak di antara DU atau 4 min DU. Jadi, data ini mengalami autokorelasi. Yang terakhir, saya akan melakukan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda bisa dilakukan untuk memprediksi karena yang dihasilkan salah satunya adalah persamaan. Untuk memproduksi bagaimana ketika koefisiennya positif atau negatif. Kita memakai analisis regresi linear berganda karena variabel independennya lebih dari satu, yaitu 2 variabel. Untuk langkahnya yaitu klik analyze, kemudian klik regression, lalu klik linear, reset terlebih dahulu, masukkan variabel independen ke independen dan variabel dependen ke dependen, lalu klik OK. Untuk outputnya bisa dilihat di tabel koefisien kolom unstandardized coefficient yang B. Di sini nilai konstantanya adalah 0,829, lalu biaya produksi 0,363 dan biaya operasionalnya 0,435. Semua hasilnya bernilai positif, berarti persamaannya pun positif. Untuk persamaannya adalah Y sama dengan 0,829 ditambah 0,363 X1 ditambah 0,435 X2. Baik, untuk bagian ketiga atau yang terakhir akan dijelaskan oleh saya, Gia Rahmawati, yang akan menjelaskan analisis koefisien determinasi, analisis korelasi, dan juga uji hipotesis. Yang pertama yaitu analisis koefisien determinasi, bertujuan untuk mengukur berapa besar pengaruh dari masing-masing variabel X terhadap variabel Y. Jadi untuk mengukur berapa persen kontribusinya. Nah, untuk langkahnya di sini kita klik analyze, lalu klik regression, linear, reset terlebih dahulu, lalu masukkan variabel independen ke independen dan variabel dependen ke dependen, lalu klik OK. Nah, untuk outputnya bisa dilihat di tabel model summary. Di sini bisa dilihat dari R-square dan adjusted R-square. Namun menurut buku Ghazali, yang dipakai itu adjusted R-square. Jadi saya berpatokan kepada buku Ghazali. Nah, di sini nilai adjusted R-square-nya mendapatkan nilai 0,772, lalu nilai ini dikali dengan 100%. Jadi 0,772 dikali 100% yaitu 77,2%. Artinya bahwa 77,2% perubahan pada variabel Y atau variabel laba bersih dapat dijelaskan oleh variabel X, yaitu biaya produksi dan biaya operasional. Sedangkan sisa 22,8%-nya dijelaskan oleh variabel atau pengaruh lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu analisis korelasi.
Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur tingkat keeratan dan juga arah. Jadi untuk mengukur korelasi hubungan variabel X dan variabel Y. Nah, tingkat keeratannya ini ada 5, yang dimulai dari yang sangat lemah itu memiliki nilai dari negatif 1 sampai 0,19. Lalu ada kategori lemah yaitu dimulai dari 0,2 sampai 0,39. Kategori sedang dimulai dari 0,4 sampai 0,59, lalu kategori kuat dimulai dari 0,6 sampai 0,79, lalu kategori sangat kuat dimulai dari 0,8 sampai dengan 1. Langkahnya kita klik analyze, lalu pilih correlate dan pilih bivariate. Nah, di sini variabelnya dimasukkan semua. Untuk pengaturan correlation coefficient ini harus person dan test of significance-nya pilih two-tailed. Lalu klik OK. Untuk outputnya di sini ada correlation. Nah, di sini bisa juga dibaca dengan cara menyambungkan dari atas ke pinggir. Jadi nih di biaya produksi dengan biaya produksi Pearson correlation-nya dapat 1, lalu biaya operasional dengan biaya produksi Pearson correlation-nya dapat 0,878. Tapi kita melihat variabel X dan variabel Y. Jadi biaya produksi dengan laba bersih itu mendapatkan hasil 0,856. Ini masuknya ke kategori sangat kuat, dan biaya operasional dengan laba bersih juga mendapatkan nilai 0,855 masuk ke kategori sangat kuat. Untuk selanjutnya, yaitu yang terakhir, ada uji hipotesis. Hipotesis sendiri berarti dugaan sementara yang kebenarannya masih harus dibuktikan. Uji hipotesis ini ada 2, yaitu uji F dan juga uji T. Uji F atau uji simultan itu untuk melihat pengaruh secara bersama-sama. Jadi melihat pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, sedangkan untuk uji T atau uji parsial ini tuh untuk melihat pengaruh secara masing-masing. Jadi pengaruh X1 terhadap Y, X2 terhadap Y. Nah, hipotesis ini ada 2, yaitu hipotesis 0 atau HO dan hipotesis alternatif atau HA. Untuk langkahnya yaitu klik analyze, klik regression, klik linear, lalu riset terlebih dahulu, masukkan variabel independen ke independen, variabel dependen ke dependen, lalu klik OK. Untuk melihat outputnya, lihat di tabel ANOVA, di sini ada F besar dan sig. Untuk nilai signifikansinya ini harus kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Dan berarti ada pengaruh secara signifikan. Dan F ini disebut dengan F hitung. F hitung ini dibandingkan dengan F tabel. Untuk mencari nilai dalam F tabel, kita melihat di sini ada DF untuk pembilang N1 dan DF untuk penyebut N2. DF untuk pembilang N1 ini rumusnya adalah K dikurangi 1. K ini adalah jumlah variabel bebas dikurangi 1. Jumlah variabel bebas yang kita gunakan yaitu 2 dikurangi 1 jadi 1. Nah, untuk N2-nya ini rumusnya adalah N dikurangi K. N adalah jumlah data atau jumlah sampel dikurangi jumlah variabel. Jadi, jumlah data yang kita gunakan ada 55 dikurangi jumlah variabel 2 yaitu 53. Jadi lihat di kolom 1 dan 53. Di sini nilainya mendapatkan 4,02. Kita bandingkan dengan F hitung yang tadi. F hitungnya bernilai 92,178 sedangkan F tabelnya hanya 4,02. Jadi F hitung lebih besar daripada F tabel dan nilai signifikansinya 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Maka hipotesis diterima berarti ada pengaruh secara signifikan. Nah, yang kedua ini uji T atau uji parsial. Jadi uji parsial ini untuk melihat pengaruh secara masing-masing. Jadi pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y. Untuk langkahnya sama seperti tadi, klik analyze, regression, linear, masukkan variabel independen ke independen dan variabel dependen ke dependen, lalu klik OK.
Untuk outputnya, UJT ini dilihat di tabel koefisien. Di sini ada kolom T dan juga sig. Nilai T ini disebut dengan T hitung. Maka T hitung ini dibandingkan lagi dengan T tabel. Nilai signya sama, harus kurang dari 0,05, maka ada pengaruh secara signifikan. Kriteria pengujian uji T ini, jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka HA diterima dan HO ditolak. Namun jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. HA ini berarti ada pengaruh dan HO ini berarti tidak ada pengaruh. Untuk mencari nilai T tabel, di sini kita menggunakan 0,05. Ada DF ini rumusnya N dikurangi K. N ini jumlah data dan K ini jumlah variabel. Jadi jumlah data 55 dikurangi jumlah variabel 2 menghasilkan 53. Nah, dilihat di sini ini mendapatkan hasil nilai T tabelnya adalah 1,67412. Berdasarkan output yang tadi, bahwa biaya produksi atau X1 menunjukkan nilai T hitung sebesar 3,394 dan T tabel sebesar 1,67412. Dengan tingkat signifikansi 5%, maka T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu 3,394 lebih besar dari 1,67412. Dan nilai signifikansinya 0,001 lebih kecil daripada 0,05. Maka HA diterima dan HO ditolak. Hal ini berarti biaya produksi berpengaruh terhadap laba bersih. Untuk biaya operasional menunjukkan nilai T hitung sebesar 3,313 dan T tabel sebesar 1,67412 dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu 3,313 lebih besar dari 1,67412 dengan nilai signifikansi yaitu 0,002 lebih kecil daripada 0,05, maka HA diterima dan HO ditolak. Hal ini berarti biaya operasional berpengaruh terhadap laba bersih. Sekian untuk video tutorial yang dapat kami sampaikan dan kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.